Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam dan ilmu pengetahuan. Sudah berabad-abad lamanya negara-negara Islam tidak ada yang menjadi negara yang maju, termasuk Indonesia. Banyak negara-negara Islam terbelakang, bahkan menjadi jajahan negara-negara lain, baik di bidang politik, ekonomi, maupun bidang lainnya. Dengan kenyataan yang terjadi saat ini berarti mungkin ada sesuatu yang salah atau keliru dari diri kita dalam memahami ajaran Islam. Karena 10 abad yang lalu, setiap negeri yang dimasuki ajaran Islam akan menjadi negara yang maju. Mungkin kita harus introspeksi diri, mengapa semua ini terjadi? Apakah falsafah politiknya dan sistem ekonomi kita sudah sesuai dengan agama Islam? Apakah peradaban dan kebudayaan kita sudah sesuai dengan ketentuan Allah? Yang jelas, ketentuan Allah sudah tergores dalam Al-Quran, bahwa suatu bangsa, suatu umat, masyarakat, suatu kaum yang akan terpilih menjadi umat atau bangsa yang maju bukan umat Islam, tapi umat yang melaksanakan ajaran Islam. Itu ajaran yang sesuai dengan ketentuan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Ali Imran ayat 110. Salah satu yang mesti dikaji adalah kesesuaian antara agama Islam dan ilmu pengetahuan. Mengingat salah satu indikator kemajuan suatu negeri adalah kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan atau science, penelitian atau research, dan teknologi atau teknologi. Kemajuan umat Islam tidak bisa begitu saja cepat berubah, perlu waktu dan tahapan. Pertama-tama, mencari mengapa sebab atau sejarahnya sampai semua ini terjadi. Kedua, menemukan kesadaran diri, apakah kita umat Islam sudah sesuai dengan aturan Allah. Yang ketiga, bisakah memanfaatkan atau melaksanakan apa yang sudah kita sadari bersama. Di sini mari kita mencoba mencari untuk menemukan kesadaran, yakni mengetahui yang benar itu, yang ini salah, atau sebaliknya, dengan meneropong apa yang terjadi pada masa kejayaan Islam melalui tulisan beberapa profesor Muslim, terutama Profesor Al-Biruni yang hidup tahun 973 sampai 1048 Masehi dalam bidang ilmu pengetahuan alam, dan Profesor Ibn Rushd yang hidup pada 1126 sampai 1198 Masehi dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Pertama-tama, definisi daripada agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta, artinya tidak kacau. Maksudnya adalah ada aturan dari Allah sehingga tidak kacau. Sedangkan menurut definisi yang lain adalah kepercayaan manusia pada Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada manusia melalui utusannya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau dilihat dari asal kata atau maknanya, ini seharusnya masyarakat yang beragama adalah masyarakat yang cinta damai. Tapi terkadang ada negeri yang mengaku masyarakatnya beragama, tapi penuh kekacauan. Mungkin mereka tidak meminta pertolongan Tuhannya dalam melakukan segala kegiatan. Dalam Al-Quran tersirat bila akan melakukan kegiatan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Tuhan yang dari setan yang terkutuk. Agar diharapkan segala sesuatunya baik-baik saja. Atau dalam bahasa sehari-hari, everything has gonna be okay. Quran surat Al-A'raf 200. Islam sejalan dengan agama karena dalam Al-Quran tertulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Sayang.
Kalimat pertama dari surat pertama Alkitab suci Al-Quran, dan ditulis juga dalam sepucuk surat yang dikirim untuk Ratu Balkis dari Raja Sulaiman. Quran surat An-Naml ayat 30. Yang isinya Sulaiman mengajak Balkis untuk beragama, tidak kacau, tidak perang, atau berdamai. Agama dalam bahasa Arab adin. Sebenarnya adin itu lebih luas dari agama, yakni aturan dalam sistem kehidupan manusia. Quran surat Ghafir 65. Namun pada umumnya diterjemahkan sebagai agama. Dalam arti umum, arti yang luas, Islam artinya penyerahan diri kepada Allah agar manusia selamat dunia akhirat. Hakikatnya ajaran Islam atau risalah Islamiyah ini sudah ada sejak manusia itu ada. Oleh karena itu, Rasul-Rasul semua mengajarkan ajaran Islam. Pengertian Islam secara umum inilah Rasul-Rasul sebelum Rasul Muhammad adalah orang-orang yang diridhoi Allah karena beragama Islam. Quran surat Ali Imran 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Namun dalam arti khusus, Islam adalah yang diperkenalkan oleh Rasul Muhammad. Dan yang dimaksud dalam tulisan-tulisan ini adalah Islam dalam arti khusus. Ajaran agama Islam yang dibawa Rasul Muhammad diantaranya adalah salat 5 waktu dan salat Jumat di masjid, yang dalam agama Ibrahim, Musa ataupun Isa tidak ada. Dalam pengertian khusus ini hanya Nabi Muhammad dan umatnya yang beragama Islam, sedangkan Nabi lain tidak beragama Islam. Mereka membawa aturannya sendiri yang juga harus berasal dari Allah. Atau istilah lainnya, agama, akidah sama, tapi syariat atau ketentuan yang berlaku di lapangan berbeda-beda. Tertulis dalam Quran surat Al-Maidah 48. Kami berikan setiap umat aturan dan jalan yang terang. Nah, di Mekah Al-Mukarramah atau Mekah yang dimuliakan atau Mekah di Honored City tahun 612 Masehi, mula-mula agama Islam diperkenalkan oleh seorang pemuda yang terpercaya bernama Muhammad. Setelah beliau mendapat wahyu dari malaikat Jibril di Gua Hiro sebagai nabi pada usianya yang 40 tahun. Ajaran yang disampaikannya adalah ajaran tauhid yang mengajarkan agar kita menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak makhluk. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyembah berhala, Lata, Uzza, Manaf, dan lain-lain. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ini disambut baik oleh para penganut agama lain, yakni agama Nasrani dan Yahudi, karena sama-sama menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ditentang keras oleh kaum beraliran kekolotan atau konservatif yang tetap menganut ajaran nenek moyangnya yang menyembah berhala. Perjuangan menegakkan ajaran Islam di Mekah itu sangat berat karena adanya aliran konservatif yang mainstream atau pendirian banyak orang yang kala itu sudah menjadi ideologi masyarakat, sehingga Nabi Muhammad dianggap ekstremis. Pendiriannya tidak sesuai dengan banyak orang. Apa yang dilakukan Nabi sesungguhnya selain masalah teologi, juga masalah peraturan tentang kehidupan bermasyarakat atau sosialisme, di mana nilai-nilai kehidupan telah terabaikan di sana. Agama Islam ditolak oleh berbagai kalangan, baik kalangan orang-orang terpelajar seperti Abu Lahab maupun kalangan orang-orang awam seperti Abu Jahal. Masyarakat yang anti agama Islam atau dinul Islam ini justru dipimpin oleh kerabat-kerabat Nabi sendiri. Bahkan Abu Thalib pun sebagai kerabat terdekat tidak mendukung agama Islam. Nah, kekuatan lawan di Mekah tidak seimbang, di mana mayoritas yaitu kaum fundamentalis konservatif semakin menindas minoritas yaitu kaum moderat sosialis yang mendukung agama Islam. Akhirnya Nabi hijrah ke
Yastrib atau nama lain kota Madinah. Di tempat baru ini Nabi disambut gembira oleh masyarakat dan diangkat menjadi pemimpin oleh berbagai suku dan agama pada usianya yang setengah abad. Namun Nabi Muhammad di Madinah menduduki presiden negara kecil tanpa kudeta, tanpa chaos. Di Madinah ini berbeda dengan di Mekah tantangannya. Di Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya atau Medina the Enlightened City, berbeda tantangannya dengan di Mekah, yakni mempertahankan negara dari serangan kaum Quraisy dari negeri Mekah yang saat itu diduduki kaum fundamentalis konservatif, penyembah berhala, dan anti pada kaum moderat sosialis yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah. Dengan dukungan dari berbagai suku dan agama, beliau membangun rasa kebangsaan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Agar tidak mudah diserang oleh pihak luar. Selain dari luar negeri, juga ada tantangan dari dalam negeri, yakni dari kaum Yahudi dan Nasrani yang mungkin khawatir bila pasukan Nabi menang, maka agama Islam akan berkembang lebih pesat daripada perkembangan agama mereka. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51. Dan dari orang-orang munafik yang mengakui sudah beragama Islam tapi enggan berjuang bersama Nabi Muhammad, takut atau khawatir terkena akibatnya bila pasukan Mekah yang menang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 52. Orang-orang yang telah masuk Islam di Madinah namun memiliki tabiat buruk atau berbuat kekafiran seperti menyebarkan kebohongan, isu yang tidak benar, ujaran kebencian, dan suka memfitnah atau menyembunyikan kebenaran. Dalam Al-Quran mereka disebut orang-orang munafik. Quran Surat Al-Ma'idah 61. Namun tidak semua orang non-Islam mundur dari peperangan melawan kafir Quraisy. Sebagian dari mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, aliran kepercayaan, Sabi'in, juga ada yang tidak khawatir. Yang penting membela kebenaran bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Ma'idah ayat 69. Nabi Muhammad telah mengobarkan semangat perjuangan orang-orang yang percaya pada Tuhan atau disebut mukmin agar membela negara untuk memerangi orang-orang kafir yang mempertahankan tradisi jahiliyah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 103. Mereka yang membela kebenaran, yakni membela negara Madinah, yang akan mendapat keridhaan Allah. Quran Surat Al-Ma'idah 119. Banyak orang yang salah mengartikan takdir bahwa Nabi Muhammad dan agama Islam sudah pasti menang karena sudah direncanakan oleh Allah. Sehingga tidak perlu lagi poporose dalam bahasa Sunda, memaksakan untuk berjuang. Kesalahan memahami takdir ini berakibat pada kalahnya tentara negara Madinah pada perang Uhud. Terkadang orang ikut campur yang menjadi urusan Allah sementara urusannya sendiri terabaikan. Quran Surat Ali Imran 128. Apakah kita saat ini akan memperoleh kemenangan atau akan gugur di medan perang? Itu sudah menjadi takdir ilahi, sudah menjadi urusan Allah. Yang harus kita lakukan adalah mentaati perintah Allah, yakni berjuang di jalan Allah. Ya, ini menjadi urusan manusia. Berjuang menegakkan keadilan dan membela kebenaran bersama-sama orang-orang yang beriman dan berperang melawan orang-orang kafir, termasuk kerabat kita atau orang-orang yang tidak baiklah, termasuk kerabat kita atau diri kita sendiri. Bila diri kita berbuat kafir atau berbuat keburukan, melanggar aturan atau jahat, itulah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Quran Surat An-Nisa 135. Bisa saja orang-orang kafir di Madinah, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, berhasil menyingkirkan Nabi dari jabatan presiden. Kemudian orang-orang kafir penyembah berhala dari negara Mekah menang perang. Maka bila itu terjadi, maka sejarah Islam hanya sampai di situ.
Namun kisah-kisah heroik, kekuatan jiwa, dan romantik, keindahan hati telah menghiasi perjuangan mempertahankan risalah Islamiyah. Setelah pembawa risalah Islamiyah Rasulullah SAW meninggal dunia, ajaran Islam dipertahankan oleh para sahabatnya. Para sahabat Nabi tidak seperti para sahabat Rasulullah Musa alaihissalam, tidak melupakan begitu saja pokok-pokok ajaran Islam yang telah disampaikan Rasulullah. Bahkan ajaran Islam yang universal ini dijadikan dasar-dasar negara, undang-undang, peraturan-peraturan masyarakat di negara Kesatuan Republik Arab yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini sesuai dengan pidato terakhir Nabi sebelum wafat, bahwa firman Tuhan atau Al-Quran dan tingkah laku yang telah dicontohkan beliau sendiri atau Al-Hadis harus menjadi landasan kehidupan dalam berbagai kegiatan. Para sahabat dalam rangka mempertahankan agama Islam ini di antaranya mengumpulkan firman-firman Tuhan yang masih berserakan di berbagai tempat dan mengingat-ingat apa yang dilakukan oleh Rasulullah semasa hidup. Sabda Rasulullah sangat banyak tentang berbagai macam kehidupan selain kehidupan akhirat, misalnya tentang kesehatan, tentang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, seni, olahraga, dan lain-lain. Untuk kumpulan firman Tuhan dimasukkan dalam sebuah buku yang kita sebut Al-Quran. Adapun kumpulan sabda Rasul beserta jejak langkahnya itu Al-Hadis. Dijadikan ilmu pengetahuan atau sains yang dianut dan dilaksanakan oleh umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu-ilmu yang diwariskan dari Nabi ada yang bersifat universal atau bersifat umum untuk seluruh umat manusia, ada yang khusus atau parsial untuk umat Islam yang percaya saja pada kenabiannya, yakni umat Islam. Untuk umat yang percaya pada kenabiannya, yaitu umat Islam. Misalnya wajib melaksanakan salat Jumat. Umat lain tidak salat Jumat. Tertulis dalam sebuah hadis, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Demikian bagian pertama. Untuk bagian berikutnya, yaitu bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.